Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimiaverse. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota pada tahun 2017. Di video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari soal nomor 26 sampai dengan soal nomor 30. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 26. Urutan keasaman yang paling tepat untuk senyawa-senyawa berikut adalah soal ini masuk ke dalam materi keasaman struktur yang dipelajari dalam bab kimia organik. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Ukuran asam suatu senyawa dapat dilihat dari kemudahan senyawa tersebut melepaskan ion H+. Terdapat 3 senyawa yaitu asam karboksilat, alkohol tersier, dan juga alkohol primer. Senyawa asam karboksilat merupakan senyawa yang paling asam di antara ketiga senyawa tersebut. Hal ini dikarenakan atom oksigen yang mengikat hidrogen terikat juga pada C-karbonil yang sifatnya sebagai penarik elektron. Akibatnya, ikatan OH menjadi semakin lemah sehingga memungkinkan H terlepas sebagai ion H+. Selain itu, senyawa asam karboksilat yang kehilangan hidrogen memungkinkan untuk membentuk resonansi, sehingga senyawa asam karboksilat yang kehilangan hidrogen bisa dikatakan masih cukup stabil. Lalu kita ke perbandingan dua senyawa alkohol. Senyawa alkohol tersier lebih stabil dibandingkan alkohol primer. Hal ini disebabkan pada atom C yang mengikat oksigen seharusnya kekurangan elektron karena terikat dengan gugus elektronegatif. Akan tetapi, keberadaan banyak gugus metil pada C tersier membantu menyumbangkan elektron sehingga C tersebut menjadi lebih stabil. Akibatnya, hidrogen menjadi semakin sulit lepas dan senyawa alkohol tersier menjadi kurang asam dibandingkan dengan alkohol primer. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, di mana senyawa 1 merupakan senyawa paling asam, disusul oleh senyawa 3, dan terakhir yaitu senyawa 2. Kemudian kita ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 27. Semua senyawa berikut ini mempunyai rumus molekul C4H10O dan merupakan isomer. Yang bukan termasuk isomer C4H10O adalah soal ini masuk ke dalam materi isomer gugus fungsi bab kimia organik. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi bentuk strukturnya berbeda. Untuk menjawab soal ini, kita bisa tentukan masing-masing struktur pada tiap opsi dan tentukan apakah memiliki rumus molekul yang sama atau tidak dengan yang ada pada soal. Untuk opsi A yaitu 2-butanon. 2-butanon memiliki struktur 4 karbon dengan satu gugus C-karbonil atau keton pada C nomor 2. Jika kita jumlahkan masing-masing unsur pada 2-butanon akan menghasilkan rumus molekul C4H8O. Jika dilihat dari rumus molekul opsi A, sepertinya ini jawaban yang dimaksud pada soal. Tetapi untuk lebih memastikannya, mari kita bahas dari opsi B sampai dengan opsi E. Opsi B yaitu senyawa dietil eter yang masuk ke dalam kelompok eter. Dalam struktur senyawa ini ada 2 karbon yang terikat dengan oksigen di sebelah kiri dan ada juga 2 karbon yang terikat dengan oksigen di sebelah kanan. Sehingga dari struktur ini menghasilkan rumus molekul C4H10O yang termasuk isomer pada soal. Kemudian untuk opsi C juga sama, termasuk dalam kelompok senyawa eter. Perbedaannya yaitu di satu sisi yang terikat oksigen mengikat 1 karbon saja, sedangkan di sisi lainnya mengikat 3 karbon. Dan dari struktur ini juga menghasilkan rumus molekul C4H10O yang termasuk ke dalam isomer pada soal. Kemudian untuk opsi D yaitu senyawa 1-butanol yang termasuk dalam kelompok senyawa alkohol. Struktur senyawa ini terdiri dari 4 atom karbon yang terikat dengan 1 gugus hidroksi di C paling ujung, sehingga menghasilkan rumus molekul C4H10O yang juga termasuk isomer pada soal. Terakhir, senyawa 2-metil-2-propanol juga termasuk isomer pada soal karena ketika kita tuliskan strukturnya akan menghasilkan senyawa dengan rumus molekul yang sama yaitu C4H10O. Dengan demikian, hanya opsi A saja yang tidak termasuk isomer dari senyawa C4H10O. Sebenarnya untuk cara mudahnya kita bisa melihat pada opsi jawaban hanya ada 3 kelompok senyawa saja, yaitu keton, aldehid, dan juga ether. Dan dari ketiga kelompok senyawa tersebut, alkohol dan ether memiliki rumus molekul yang sama, sehingga jawaban yang salah pasti dari kelompok keton. Karena keton memiliki rumus molekul yang sama dengan aldehid, bukan dengan alkohol dan ether. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Selanjutnya kita ke soal nomor 28. Reaksi kesetimbangan berikut ini termasuk reaksi apa?
Nah, soal ini masuk ke dalam materi reaksi alkena pada bab kimia organik. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk menjawab soal ini, mari kita bedah satu persatu tiap opsi dan kita sesuaikan dengan reaksi yang ada pada soal. Untuk opsi A salah karena tidak ada zat yang disubstitusi pada reaksi tersebut. Lalu untuk opsi B benar karena pada reaksi di soal terjadi pemutusan ikatan rangkap dan gugus elektronegatifnya terikat di karbokation yang lebih stabil. Kemudian untuk opsi C salah karena jika reaksi ini terjadi gugus elektronegatifnya terikat di karbokation yang kurang stabil. Selanjutnya kita ke opsi D. Opsi D juga salah karena pada reaksi tersebut tidak terbentuk ikatan rangkap. Terakhir untuk opsi E. Opsi E ini salah karena tidak melibatkan radikal yang biasanya ditandai dengan menggunakan UV. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disimak mekanisme pembentukan reaksi pada soal. Awalnya ikatan rangkap pada hidrokarbon mengalami pemutusan ikatan dan terbentuk karbon dengan muatan positif. Jika ini merupakan reaksi adisi anti-Markovnikov, seharusnya terbentuk karbon muatan positif di C nomor 1 dan bukan C nomor 2. Karena C nomor 1 menghasilkan C muatan positif atau disebut karbokation yang kurang stabil, makanya disebut adisi anti-Markovnikov atau kebalikan dari reaksi adisi Markovnikov. Sedangkan pada soal, di sini terbentuk karbokation yang lebih stabil karena karbokation tersebut terikat dengan dua gugus karbon lainnya yang dapat membantu menetralkan kekurangan elektron dari karbokation. Akan tetapi, pada reaksi ini mengalami penataan ulang karbokation di mana gugus hidrogen dari C di sebelahnya terikat ke karbokation sebelumnya yang membuat karbokationnya pindah ke karbon di sebelahnya atau disebut karbokation tersier. Karbokation ini lebih stabil karena terikat langsung dengan 3 karbon lainnya dibandingkan karbokation sebelumnya yang hanya mengikat 2 karbon saja. Setelah itu, barulah gugus elektronegatifnya atau dalam hal ini ion Br akan terikat dengan karbokation dan terbentuk senyawa seperti pada gambar. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kemudian kita ke soal nomor 29. Jika senyawa sikloheksena direaksikan dengan Br2 dan bantuan sinar UV, sebagai skema berikut. Maka bromida dapat masuk pada posisi nomor berapa? Soal ini masuk ke dalam materi reaksi halogen pada bab kimia organik. Bagi yang mau mencoba soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkena. Senyawa alkena dapat bereaksi dengan golongan halogen dalam dua kondisi, yaitu dengan UV atau tanpa bantuan UV. Jika tanpa bantuan UV, akan menghasilkan reaksi adisi di mana dua atom Br akan memutus ikatan rangkap dan Br tersebut akan terikat pada karbon yang kehilangan ikatan rangkapnya. Sedangkan jika dengan bantuan UV, atom Br akan terikat pada karbon di sebelah gugus alkena yang artinya akan terikat pada karbon nomor 2 dan 5. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kemudian kita ke soal terakhir untuk video ini, yaitu soal nomor 30. Senyawa yang disebut dengan karbonium tersier di bawah ini adalah. Soal ini masuk ke dalam materi karbokation yang dipelajari pada bab kimia organik. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Karbonium merupakan istilah lain dari karbokation atau karbon bermuatan positif. Karbonium tersier adalah karbon bermuatan positif yang mengikat 3 karbon lainnya. Ciri-ciri karbonium tersier dapat dilihat pada karbon tersebut tidak mengikat hidrogen karena 3 ikatan lainnya sudah terikat dengan karbon lain. Untuk opsi A, pada karbonium terikat 2 hidrogen, maka termasuk karbonium primer. Lalu untuk opsi B, pada karboniumnya terikat 1H, maka termasuk karbonium sekunder karena 2 ikatan lainnya terikat pada 2 karbon. Kemudian untuk opsi C, pada karboniumnya terikat 3 hidrogen. Tidak termasuk karbonium apapun karena tidak mengikat atom C lainnya. Untuk opsi D, pada karbonium tidak terikat atom hidrogen, maka termasuk karbonium tersier karena ketiga ikatan lainnya mengikat 3 karbon. Terakhir untuk opsi E, pada karbonium terikat 2 hidrogen, maka termasuk karbonium primer. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video-video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Terima kasih.